Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 62. Zidane menarik tangan istrinya ke dalam kamar. Mandi sekarang, titah suaminya. Iya, sautnya pelan. Sebelum ke kamar mandi, dia mengambil pakaiannya di dalam lemari. Zidane menunggunya di atas tempat tidur. Duh, bagaimana ini? Gerutu Tiara bingung. Di dalam kamar mandi, Tiara bukan mandi, tapi dia mondar-mandir mencari jalan keluar agar selamat dari tekaman suaminya. Duh, dia nafsu banget, gerutunya. Pintu diketuk dan membuat Tiara kaget. Tiara, lebih cepat lebih baik, teriak suaminya dari balik pintu. Iya, saut Tiara gugup. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Gumamnya bingung sembari membersihkan badannya. Lama-lama dia bosan berada di dalam kamar mandi. Dia keluar dari kamar mandi sembari mengintip. Aduh, dia masih duduk tegak di kasur, gumamnya. Tiara masuk kembali ke kamar mandi. Dan tiba-tiba pintu kamar mandi kembali diketuk membuatnya sontak teriak kaget. Ah! Teriak Tiara dan Zidane langsung masuk ke dalam kamar mandi, yang mana pintu kamar mandi tidak terkunci. Ada apa? Tanya suaminya. Ada kamu, sahutnya gugup. Zidane melihat penampilan istrinya yang lebih segar dari sebelumnya. Dia menggandeng tangan istrinya membawa keluar. Tiara mulai ketar-ketir ketika menuju tempat tidur. Mereka duduk bersebelahan. Bisa kita mulai? Tanya Zidane. Tunggu. Tiara membalikkan badannya sembari komat kamit. Kamu kenapa? Tanya suaminya. Aku sedang baca doa, sautnya pelan. Sudah selesai kan? Ayo. Zidane memegang kedua bahu istrinya. Sebelum melakukannya, ada baiknya pemanasan dulu, ujar suaminya. Mendengar hal itu tentu membuat Tiara langsung berdiri dan melakukan pemanasan seperti sedang berolahraga. Tiara, apa yang kamu lakukan? Tanya suaminya bingung. Kamu bilang pemanasan, jadi aku lakukan. Ujarnya masih melakukan olahraga malam. Zidane melambaikan tangannya dan Tiara kembali mendekat dan duduk di samping suaminya. Pemanasan yang aku maksud bukan itu. Zidane tidak menjelaskan lebih lanjut karena pasti istrinya tidak akan paham. Dia langsung mengecup bibir istrinya. Tentu ada perlawanan dari Tiara, tapi tangan suaminya memegang kepalanya dan tentu saja membuatnya tidak bisa menolak. Zidane terus mencium istrinya, membuat Tiara melayang, dan tangannya sudah masuk ke dalam baju istrinya, dan tentu tidak disadarinya. Tiara benar-benar sedang terbuai. Suaminya terus mencumbunya sehingga membuatnya teriak. Tiara sadar ketika bagian bawahnya tidak tertutup apapun. Ya ampun, ujarnya malu. Dan Zidane mulai melepaskan pakaiannya di depan istrinya. Untuk pertama kalinya, dia harus melihat benda tumpul gagah perkasa sedang berdiri tegak. Zidane naik ke atas kasur dan langsung melucuti pakaian istrinya. Aku malu, ujarnya. Tidak perlu malu, saut suaminya sembari menciumi bibir dan seluruh tubuh istrinya. Dan berakhir dengan kenikmatan lagi. Zidane memasukkan benda tumpulnya ke dalam mahkota istrinya. Dan tentu membuat Tiara menangis menahan rasa sakit itu. Malam yang bahagia bagi pasangan pengantin itu. Zidane telah mendapatkan haknya dan begitu pun sebaliknya. Dr. Arif duduk di kasur begitu pun dengan Tami. Bisa kita melakukannya? Tanya suaminya. Melakukan apa? Tanya Tami pura-pura bego. Yaitu, saut suaminya sembari menunjuk kasur. Bukannya Mas gay? Tanyanya. Apa? Dr. Arif kaget. Kenapa kamu bisa berpikir kalau Mas gay? Tanya suaminya bingung. Ya karena koleksi Mas aneh, dari sabun wanita sampai tas branded, jelasnya. Tami, sabun di kamar mandi itu memang saya beli untuk kamu. Karena tidak tahu kamu suka aroma apa, jadi Mas beli semua dan termasuk tas itu. Jelas suaminya. Oh, maaf, saut Tami pelan. Jadi, bisa kita lakukan? Tanya suaminya lagi. Beri aku waktu, Mas, ujarnya lagi. Dan tentu membuat suaminya kesal. Dr. Arif langsung merebahkan badannya dan membelakangi istrinya. Tami merasa tidak enak, tapi dia benar-benar belum siap melakukan itu. Dimas pulang jam 9 malam dan pada saat pulang dia tidak menemukan ibunya. Ibu di mana? Tanyanya ke Tanisa. Ibu tadi bilang ke aku mau pulang kampung untuk beberapa hari. Kata ibu ada keluarga yang sakit, sahutnya. Kenapa ibu tidak mengabari aku? Tanya suaminya lagi. Ibu tidak mau mengganggu kamu, sahut Tanisa dan membawa segelas air untuk suaminya. Hal itu tentu membuat suaminya heran. Apa kamu kesurupan? Tanya suaminya bingung. Aku berbuat baik, kamu bilang kesurupan, gerutunya. Dimas tersenyum. Dia senang karena istrinya mau berusaha menjadi wanita lebih baik lagi. Aku sudah masak. Tanisa mengajak suaminya ke dapur. Dia meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan suaminya.
"Ini kamu yang masak?" tanya suaminya heran. "Memangnya ada orang lain di sini selain aku?" tanya Tanisa balik. Dimas mencicipi nasi goreng buatan istrinya. Dia seperti pernah mencicipi nasi goreng itu. Tapi dia lupa kapan dan di mana dia makan nasi goreng itu. "Bagaimana?" tanya Tanisa. "Enak, tapi sepertinya aku pernah mencicipi nasi ini," ujar suaminya dan tentu membuat Tanisa gugup. Dia tidak memasak, melainkan membeli dengan pedagang yang ada di simpang. Dimas mengeluarkan sesuatu dari dompetnya dan menyerahkan uang sebesar 5 juta ke istrinya. "Untuk apa ini?" tanya Tanisa. "Ini gajiku." "Iya, tapi untuk apa?" tanya Tanisa balik. "Untuk kamu," sahut suaminya. "Tapi aku ada uang." "Iya, tapi itu uang dariku yang merupakan hak kamu," jelas suaminya. "Oh begitu." Tanisa mengambil uang itu dan hanya mengambil selembar uang 50.000. "Aku cukup dengan uang ini dan sisanya bisa kamu berikan untuk ibu," ujarnya dan tentu membuat Dimas terharu. "Tidak boleh seperti itu, walaupun kamu ada uang, tapi aku tetap kepala rumah tangga. Dan uang makan kita harus dariku, bukan uang kamu," ujar suaminya. Dimas memberikan 3 juta untuk istrinya dan 2 juta untuk ibunya. "Kalau semua untuk aku dan ibu, kamu dapat apa?" tanya istrinya bingung dan menyerahkan 1 juta ke tangan suaminya. Hal itu membuat Dimas terharu. Dia memeluk istrinya dengan cukup erat. "Apa ini tandanya kita bisa melakukan sekarang?" tanya Tanisa. Dimas menganggukkan kepalanya. Karena hari ini tidak ada ibunya, mereka melakukan di setiap ruangan. Tanisa merasa puas, begitupun sebaliknya. Pagi harinya, Tiara merasakan sakit di bagian bawahnya, tapi dia tetap berjalan menuju kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi, dia membayangkan kenikmatan yang baru pertama kali dirasakannya. Tiara menggigit bibirnya ketika membayangkan itu semua sembari memejamkan matanya. Dan ada sebuah tangan yang memeluknya dari belakang. Tiara tidak menolak apapun yang dilakukan suaminya. Setiap cumbuan yang diberikan suaminya membuatnya terbuai. Melakukan lagi di dalam kamar mandi sampai benar-benar merasakan kepuasan. Tami mengerjapkan matanya dan melihat jam di dinding telah menunjukkan jam 6 pagi. "Aku terlambat," gumamnya dan langsung ke kamar mandi. Selesai mandi, dia keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk dan itu tidak disadarinya. Berdiri di depan lemari sembari mencari pakaian kerja. Dan ketika berbalik ada suaminya di depan. Sontak dia kaget dan menjatuhkan pakaiannya di lantai. "Apa kamu ingin menggoda, Mas?" bisik suaminya. Tami baru sadar dan dia berusaha menutupi tubuhnya dengan tangannya. "Aku lupa," ujarnya, tapi suaminya menarik handuknya hingga sebagian dadanya kelihatan. Tami berteriak dan suaminya mengecup lehernya sejenak kemudian berlalu meninggalkannya. "Ya ampun," ujarnya dan buru-buru mengenakan pakaian kerjanya. "Duh, kelihatan, dasar bego." Tami merutuki kebodohannya yang lupa jika dia telah menikah. Di dapur dia memasak sarapan untuknya dan suaminya. Dr. Arif duduk di ruang makan sembari terus menyunggingkan senyuman di bibirnya. "Pasti dia tersenyum karena bahagia melihat kunyungku," gumamnya pelan. Tami memilih duduk cukup jauh dari suaminya. Dia merasa malu membayangkan kejadian tadi. "Mas," ujarnya pelan. Dr. Arif menoleh. "Kejadian tadi jangan diingat ya," ujarnya pelan. Suaminya tidak menjawab. Dia terlalu fokus dengan makanannya. Tami tidak ingin mengungkit ataupun mengingat kejadian tadi. Menurutnya ada kesalahan teknis pada saat dia keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk. Mereka pergi ke rumah sakit. "Mas, aku turun di simpang," ujarnya. "Kamu harus turun di lobi bersama Mas," sahut suaminya sembari menyetir mobil. "Mas, jangan begitu, waktuku masih ada. Mas bilang kemarin batasnya pada saat liburan," ujarnya. Dr. Arif ingin menolak semua permintaan istrinya, tapi dia tidak ingin Tami membencinya karena sikapnya. Dia sadar pernikahan mereka karena idenya yang membuat istrinya merasa canggung dan belum mau mempublikasikan pernikahan mereka. Tami turun di simpang dan dia harus berjalan kaki untuk sampai ke rumah sakit. Suaminya telah sampai di rumah sakit lebih pagi dari biasanya. Sebelumnya Dr. Arif berangkat dari rumah jam 8:30, tapi semenjak ada Tami, dia berangkat lebih awal agar bisa mengantar istrinya. Tami sampai di lobi dan langsung dikejutkan Aldo. "Apa yang kamu lakukan di mobil Dr. Arif?" tanya temannya. Aldo melihat ketika Tami turun dari mobil dan dia menaruh curiga dengan temannya. "Oh, aku tadi numpang naik mobil Dr. Arif," sahutnya gugup. "Kalau menumpang, kenapa harus turun di simpang?" tanya Aldo lagi. Tami tidak tahu harus menjawab apa. "Dan satu lagi, kamu itu tinggal di mes, jadi dengan berjalan kaki sudah sampai." Aldo berlalu meninggalkan temannya.
Aduh, mati aku, gumamnya bingung. Kami mengejar Aldo, tapi sesampai di ruang perawat, dia melihat Tiara. Aku mau bicara, bisik Tami ke Aldo, tapi Aldo menatapnya tajam. Dia mengacuhkan temannya. Tami bingung harus melakukan apa, dan dia menghampiri Tiara yang sedang melamun. Pagi-pagi melamun, ujar Tami. Ah, Mbak Tami mengganggu saja, ujarnya tersenyum. Kamu gila? Tanya Tami dengan cara berbisik. Kalau saja Mbak sudah menikah, pasti aku akan cerita ke Mbak Tami, ujarnya. Tami, Tiara, dan Aldo bertugas untuk memeriksa pasien. Aldo terus menunjukkan sikap tidak suka ke Tami. Tami tidak ingin menjelaskan ke Aldo karena ada Tiara di dekatnya. Setelah selesai memeriksa pasien, Tiara tidak sabar menceritakan malam pertamanya ke Tami. Mbak, aku sudah melakukannya dengan Zidan, ujarnya malu-malu kucing. Mendengar hal itu membuatnya penasaran, karena sikap temannya terlihat tidak normal dan terus-terusan melamun. Bersambung.